Pak. Tapi untuk dibagiinnya merata berapa RT sih? Ya semua pokoknya mereka yang membutuhkan di sini Pak RT langsung. Jadi aku nggak tahu. Jadi intinya pokoknya terserah Pak RT kan yang tahu warga-warganya. Yang pastinya kanan kiri aku semuanya itu dapat aja semua gitu. Jadi pokoknya harus rata, pertama yang paling dekat dulu. Nanti yang jauh-jauh baru yang nomor 2. Ini sistemnya kupon ini. Sistemnya kupon. Soalnya kan kalau nggak kupon, kata kayak dulu jadi kasihan Mas, ribut. Jadi kita pakai kupon, nanti habis itu yang penting kita sediain dulu kupon. Kalau kemarin kan kita sediain 500 kuponnya, sebagian lagi 500 jadi ada 1000. Ya yang itu pun masih ribut orang. Nah ini pengennya Pak saya sudah bilang sama Pak RT-nya suruh atur gimana baiknya supaya jangan sampai ribut kayak kemarin. Jadi jam 3 kan baru pembagian. Jadi ada jamnya, kalau kemarin kan nggak ada jamnya gitu. Dari kami sendiri ini berapa kupon? Kalau dari aku sendiri ada 1000. Ya, cuman Pak RT-nya minta 500. Ya aku udah kasih, selebihnya ya terserah. Takutnya ada orang-orang. Berarti kalau ada orang yang tiba-tiba datang nggak bawa kupon bisa dapat juga ya? Iya, tadinya udah ada 2 sapi gitu maksudnya dapat gitu. Iya. Kalau terserah lah, intinya pokoknya karena saya kalau sapi kurban sih nggak ambil, jadi mereka sendiri aja. Emang buat sedekah ya, Mi? Istilahnya membuat berbagi. Aku senang kumpul gini, potong-potong. Kemarin kan kita potong-potong dan sampai jam berapa itu ya? Sampai setengah 6. Aku sendirian sama teman-teman tuh. Ini satu plastik yang dikasih kurang berapa? Mungkin berapa kilo? Katanya ini katanya 2 kilo. 2 kiloan. Jadi saya kan ya mereka yang atur ya Mas. Mau berapa kilo ya atur aja, yang penting merata mereka dapat gitu. Oke, lanjut ya. Iya. Udah pas ininya kan nggak beda-beda lagi. Apa? Yang ada sekali lagi. Jago tuh kita Iya dicampur. Iya. Betul karena itu jadinya Oh iya. Makanya nanti bukan modelan kayak franchise gitu. Jadi udah gede jualan. Ininya kurang aja, kurang tajam. Soalnya lain kali ya. Ini dapat ini. Gimana masaknya teh? Tarik. Ini ya? Ya. Nah, ini. Kasih musik harusnya ya. Nih Mami, maaf. Maaf dak. Ya itu bener teh. Dak, maaf. Kenal ya si Tete ya? Oh gitu, ya Allah. Tadi kalau tahu bawa ini. ini bisa. Ada nama di mana itu? Nah. Kalau kita masuk itu pada bisa. Kalau kita bikin Maaf, bentar ya. Tim gue kumpul dong.
Sama tadi apa pada baju hari ada di belakang ya. Udah, nggak usah maju-maju. Jangan maju, jangan maju. Udah, biarin aja, biarin. Maju. Tengah kami. Min, tangan ini. Bu. Bentar lu, Bu. Bentar, Bu. Bu, sebentar, Bu. Halo nenek. Iya, ayo. Nih, Mas Ari nih. Mami. Ya, ayo masuk aja. Iya, Mami. Hari ini mau potong berapa sapi hari ini? Alhamdulillah, maksudnya untuk di Jakarta 2. Terus kalau untuk di Jember di Sumbersari ada 5. Kalau untuk di apa tempatnya Eyang itu apa yayasan ini apa Saras. Iya, tapi di apa sih namanya daerahnya itu lupa aku. Di Keranjingan itu ada 10. Jadi ya rezekinya lagi banyak, Bu. Alhamdulillah. Apa PDP enggak ada yang ada. Ya Allah, semuanya Allah yang kasih rezeki. Jadi alhamdulillah dapat rezekinya dari situ ya dikeluarkan lagi. Mami, ini hari ini yang Dikurbankan ada berapa, Mami? Ada 17. Iya. Kalau di Jakarta 2. ada 2 aja. Ada 2 sama yang di tempat Eyang Tasik 1. Nih sempat milih sendiri nggak sih sapi? Apa, Mas? Milih sendiri gitu maksudnya? Milih sendiri enggak, pokoknya udah pasrahin aja sama tim, sama Sabarudin Farm, sama Pak Bim. Jadi kebetulan ada langganan sapi, jadi mesti selalu setiap tahun, Pak, kalau saya ada rezeki lebih, saya pengennya beli 2 gitu. Oh iya Neng gitu, jadi mudah-mudahan lah, biasanya yang mana maunya sapi yang itu gitu, diliatin, nanti dikasih makan biar gendut gitu, udah setahun yang lalu misalkan, ya kayak gitu. Mami, ini Ada foto request beratnya nggak sih? Iya, beratnya. Ini 1,2 ton. 1,2 ton. Dua-duanya, Ya. dua-duanya, Mam. Dua-duanya 1,2 ton. Jadi ya alhamdulillah gitu. Pokoknya kalau misalkan ternyata sapinya cuma 1 atau cuma berapa ya berarti rezekinya segitu. Tergantung rezeki lah, Mas. Kalau rezekinya banyak ya aku bisa banyak. Kalau misalkan lagi sepi namanya kayak saya kan kadang ramai kadang enggak. Ya sesuai dengan rezeki lah. Semuanya 1,2. Iya 1,2 ton. Ya Pak Bim. Iya, Oh iya. Iya. Dua-duanya. Iya. Per ekornya ya berarti ya? Iya gitu. Ya gitu dah. Oke, ini mungkin udah bisa dilihatkan sapi dan itunya Mi. Mami lihat. Sapinya ini takutnya. Oh, takutnya tuh ada tuh. Iya. Idul Adha tahun ini. Jadi kan gini, yang biasanya itu kan apa kita itu kalau potong sendiri itu kan seneng ya. Kalau potong sendiri kayak biasa jadi berasa kayak Idul Adha gitu loh, Mas. Biar nggak sepi-sepi amat. Biar nggak sepi-sepi banget. Perantauan. Karena kan aku Kenal, DP orang baik di sini. Amin Pak, amin Bu. Karena kan saya sendiri di sini. Alhamdulillah ada ponakan yang tinggal di Jakarta. Jadi keluarga semua ada di sana. Kalau saya tinggalin kasihan warga-warga di sini. Kok Mbak DP kesana ke Jember gitu. Jadi kalau saya pulang tuh Mbak DP jangan pulang ya, itulah tadi sini. Gitu iya Bu gitu. Jadi karena biar bisa kumpul sama mereka gitu. Oke. Kebetulan alhamdulillah sama Pak RT-nya baik. Pak RT-nya soalnya anaknya sekarang gitu. Jadi adiknya. Oh adiknya. Iya. Adiknya jadi dari kemarin Pak RT-nya datang terus ke rumah. Dari warga juga disediain ada 15 orang untuk ngebantuin juga. Jadi alhamdulillah. Mungkin apa sapinya? Mana Ambon mau lihat itu dulu ya. Cabut, Bang. Oh, ketendang ya sapinya. Awati. Mami DP udah Ya. dinamain belum sih? Upin Ipin. Apa? Kenapa Upin Ipin Mi? Ya Upin Ipin aja kan soalnya kan di mana-mana berdua kembar gitu sehati senasib. Jadi aku panggil Upin Ipin. Ya kalau misalkan kemarin kan 1, pengennya 2, pengennya juga sebuah harapan. Pengennya tahun ini berdua. Oh, gitu. Berpasangan. Ya kan nggak sendiri. Kalau kemarin kan single, ini kan berdua. Gitu. Nah, 2 sapi ini diniatkan untuk siapa aja, Pin? Diniatkan untuk keluarga besar, terutama ilaroknya khususan papi saya Muhammad Adil bin Sun Abdul Somad, mami saya, anak saya, kakek Muhammad Khotir, sama yang
Mak Nini, terus kakek satu lagi, udah yang lainnya nggak tahu buat siapa. Pokoknya buat mereka yang nggak tahu, yang misalkan tidak dapat dari keluarganya di akhirat, yang mungkin keluarganya kurang mampu atau bagaimana, ya itulah. Saya nggak ngerti lagi buat siapa lagi. Keselip juga harapan untuk jodoh. Keselip, makanya 2 Pak, biar dapatnya Berpasangan. biar berpasang gitu loh. Kalau kemarin kan tahun kemarin kan single kan. Nah ini 2 harapannya ya Allah, apalagi kemarin kan habis puasa juga kan. Jadi harapannya kan doanya katanya Allah yang langsung dikabulkan bener-bener biar saya nggak janda terus. Mami ini berharap tahun ini dapat jodoh ya. Amin. Apa Pak? Berharap tahun ini dapat jodoh ya. Amin. Tahun ini lah Pak. Udah kelamaan nih Pak. Nggak kayak rumah hantu Pak. Lebih baik, dapat lebih baik lagi. Iya. Oke. Ya. Ya kita biar biar segera disembelih. Iya. Iya. Upin Ipinnya Mami. Ya? Namanya Upin Ipin tadi namanya. Namanya Upin Ipin. Ya, Dewi Persik dan pasangan. Nggak tahu siapa nanti pasangannya. Hah? Ini Ipin, Bu. Oh, ini Ipin. Yang ini Ipin. Iya, Ipin beratnya berapa? 1,2. 1,2. Sebelah juga 1,2. Oke, alhamdulillah. Ini rezekinya warga. Warga banyak yang mendoakan saya. Jadi alhamdulillah ini. Ya. Iya. Kan takut ditendang. Jelasin aja nih. Jangan maju. Lihat ke sini, Mami. Lihat sini, Mam. Mami lihat sini, Mami. DP. Babe. Be, maaf dari kemarin belum dandan mewawancara. Lalu. Ini di tengah sini. Takut, Be. Udah. Jangan, Mi. Udah, Mi. Cukup. Udah gini lah. Ya, siap. Oke. Makasih, Mi. Udah segera dipotong kasihan warganya. Kita lagi kan soalnya Jumatan ya. Iya. Yuk. Nunggu jam 10 ya. Oke, terima kasih, Mam. Ya sayang, mangga. Kasih nih. Be. Udah belum? Udah. Oke, Mami, Meldi, gimana tadi setelah menyaksikan penyembelihan sapi sendiri, Mami? Iya, ya seperti biasa. Ya kalau lihat langsung sih takut ya. Cuman kan maksudnya didampingi, maksudnya supaya ikut berdoa juga gitu, supaya nyampe sana diterima apa niatnya kita sama Allah. Tapi tahun ini berapa ekor sih, Mi? Alhamdulillah untuk di Jakarta 2, untuk di Jember di Sumbersari sama Kebon Sari itu ada 5. Terus kalau untuk di Keranjingan itu 10. Di rumah singgah Tasik 1. Wah. Sapi semua atau sama ada sapi semua? Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Rezekinya lagi banyak. Alhamdulillah. Berkat Nana Ampun pica-pica. Tapi gimana di sini? Tahun ini bisa dibilang yang terbanyak nggak sih dari tahun sebelumnya? Alhamdulillah. Maksudnya itu semakin kesini tuh kalau nggak sama Pak, tapi nggak pernah turun gitu. Kalau nggak sama nambah lagi gitu. Jadi disyukuri aja kan, namanya orang kan Mbak, kadang banyak jobnya, kadang lagi sepi jobnya. Jadi kalau lagi banyak jobnya ya berarti tandanya waktunya aku untuk bersedekah lebih banyak lagi. Tapi kalau misalkan sedikit jobnya ya semampunya aja gitu. Jadi sekarang ini alhamdulillah mumpung lagi ada rezeki lebih, jadi ya kita berbagi bersama. 1,2 ton yang ini. Dua-duanya, Yang jadi satu-satu. dua-duanya. Jadi satunya berarti 2,4. Iya. Berarti di sini ada 2 sapi Bu? Ada 2 sapi yang di sini. Kalau yang di sana, saya nggak tahu, cuman ngasih duitnya aja. Cuman mereka kasih kabar ke saya, udah dapat 5 sapi. Oh ya udah. Terus kalau di Keranjingan udah dapat 10 sapi gitu. Jadi saya cuma nyerahin duitnya. Jadi kalau sapi-sapinya dari panitia Jember yang ngurus. Untuk 2 sapi di sini siapa? Untuk papi almarhum papi, almarhumah nenek, terus kemudian kakek, terus kemudian yang masih hidup ada eyang kakung, terus eyang putih, terus ada mami, ada Gabriel, saya. Terus kalau misalkan satu sapi lagi, terserah, takutnya di akhirat mungkin ada yang belum naik sapinya, biar mereka naik sapi itu.
tapi saya nggak tahu siapa namanya kan. Oke, Mami memaknai Idul Adha tahun ini tuh seperti apa sih, Mi? Bisa dibilang kan rezeki Mami tahun ini lagi bagus banget, alhamdulillah. Gimana Mami memaknainya? Saya memaknainya ya intinya saya lebih banyak bersyukur kepada Allah, maksudnya atas Tuhan itu kasih lebih-lebih buat kita. Jadi kan dengan aku bisa berbagi seperti ini, niatnya ya semuanya semata-mata supaya buat sanggup aku kelak gitu loh. Karena kan ibaratnya saya kan tempatnya dosa. Saya itu banyak dosanya, setidaknya dengan saya melakukan sedekah seperti ini, berbagi bersama orang-orang yang saya sayang, ya biar bisa mengurangi dosa-dosa saya. Intinya seperti itu memaknainya. Ya kan ini kan ibaratnya kan membuang nafsu hewani kita gitu. Jadi kita biar bisa fitrah lagi, jadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi seperti biasa Mami yang motong-motong iya sendiri. Ada kepuasan tersendiri gitu. Kalau saya motong-motong sendiri tuh kayaknya berasa gitu Idul Adhanya gitu. Kalau kemarin kan orang yang motongin kita cuma bagi-bagi itu kayak hari-hari biasa gitu. Tapi kalau Idul Adha ini kan belum tentu tahun depan saya juga seperti itu. Justru kemarin saya ditanya sama warga di sini sama Pak RT, kan udah baik sama Pak RT kan. Jadi Pak RT-nya tanya, Bu DP nanti Idul Adha di sini apa di Jember gitu. Maunya Bapak di mana, di sini aja lah gitu. Jadi ya di sini. Tapi Sentosa tahun ini. Oh, alhamdulillah Mas, Sudah tahun damai. kemarin. Sebenarnya udah tahun kemarin gitu. Cuman kan sekarang kan Pak RT-nya udah ganti jadi adiknya gitu. Komunikasi lancar ya, Mi? Alhamdulillah lancar. Beliaunya kemarin juga datang ke rumah. Terus beliaunya juga yang ngurusin kupon, beliaunya juga yang ngurusin berapa orang nanti yang ikutin motong gitu. Jadi ya alhamdulillah. Mami tadi juga bilang kalau berharap menemukan jodoh tahun ini. Kan saya kasih sapinya itu Upin Ipin namanya. Nama sapinya itu Upin Ipin Mas. Walaupun Upin Ipin itu laki sama laki ya gitu, tapi saya kan berharapnya berpasang-pasang dalam arti ya kalau kemarin kan single sapinya untuk di Jakarta karena kan saya tinggal di sini. Saya maunya sekarang 2 supaya suatu saat nanti ini mewakili gitu kan. Amin. supaya bisa dapat pasangan juga jadi 2 gitu. Tapi gimana sih nih untuk sekarang ini memang sudah siap membuka hati? Membuka hati. Kalau mau buka hati mah udah siap aja lah Mbak. Mana pernah dioperasi trauma. Cuman sekarang apa kata Allah aja gitu, yang terbaik. Nanti siapa saya nggak tahu. Tapi Meldi di sini nih kan biasa Alhamdulillah ada dia nemenin, nih. Aku jadi nggak sendiri. Kan kalau Idul Adha itu saya Allahu Akbar Allah. Iya. Kan saya sendirian ya di rumah yang segede ini, saya diem nangis gitu kan. Wah, tuh jangan nangis tuh, aku kirimin makanan ya kan. Dia kan soalnya suka panas-panasin saya. Kalau ada suaminya, dia suka cium suaminya di depan saya gitu. biar bersemangat tuh ya aku punya nyari pasangan juga. Jadi kalau misalkan ayo dong cepetan gitu. Ya kan saya bilang bukan mau cepet-cepet, takutnya kejadiannya kayak kemarin kan. Yang penting ada langsung dinikahin gitu kan. Jadi pengennya ya benar-benar sekarang tuh saling mengenal, ta'aruf, siapa orangnya, seperti apa, pelan tapi pasti gitu. Nah kalau dulu kan sempat menjanda 8 tahun, tiba-tiba ada cowok tiba-tiba nembak langsung iya aja gitu kan. Nah kalau sekarang kayaknya lebih ke belajar untuk mementaskan diri jadi manusia yang lebih baik dulu supaya dapat yang terbaik gitu. Nah ini nih untungnya ada dia yang bisa, udah jangan nangis ngapain nangis ya kan. Kalau kita dengar suara takbir, coba bayangin mas-mas atau mbak-mbak tinggal di perantauan terus kemudian dengar suara takbir pasti ikutan nangis kan. Nah itu yang aku rasakan semalam gitu. Jadi alhamdulillah dia bisa menghibur saya, dia datang sama suaminya bawa makanan juga, dan sekarang aku bilang temenin nanti ya biar nggak sendiri. Alhamdulillah dia juga bisa temenin saya untuk temenin saya di sini. Tapi Meldi melihat sosok tante yang sekarang tegar, kuat, gimana sih Mel? Sebenarnya sih kalau masalah tegar dan kuat itu udah dari dulu ya. Seorang tante saya itu seorang wanita yang tegar, kuat, sayang keluarga gitu, itu udah dari dulu. Mungkin kesininya tuh Tante Dewi itu semakin menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih ketika menangani sesuatu, misal ada masalah atau kayak lagi viral nih non amro apapun itu lebih di ditanggapi dengan happy gitu, nggak terlalu yang dipikirkan, dianggap semua itu bercandaan. Karena mungkin di titik saat ini Aldi saya banyak pelajaran yang didapat dari sebelumnya gitu, yang membuat Anti saya tuh sekarang ini lebih
versi yang spesial banget deh pokoknya. Untuk jodohnya yang akan datang, kalian harus bersyukur banget menemukan onti saya yang dalam versi yang spesial ini. Karena emang onti saya ini udah seperti yang saya ngomong tadi, memantaskan diri, ini udah spesial banget. Jadi untuk jodohnya sangat bersyukur banget untuk saya ya sebagai ponakan menilai gitu, melihat onti saya apa sih kurangnya dari Persik, duit banyak, semua harta ada, tapi dia tetap kerja ya kerja, setelah kerja pulang gitu. Maksudnya nggak yang namanya yang padahal untuk onti saya ini bisa nih pergi sana jalan ini, tapi benar-benar fokus hanya dikhususkan untuk berdoa, kerja, fokus sayang keluarga dan menunggu sang pangeran, itu aja. Jadi kalau dulu mungkin kalau ada cowok mungkin aku agak tantrum, mungkin cowoknya tidak bukan maksudnya belum bisa ya makanya kan harapannya Allah memberikan laki-laki yang soleh sehingga selalu bikin aku tenang, memberikan kenyamanan dengan aku gitu. Dan akhirnya aku sekarang bisa nyaman, bisa tenang. Mi tadi katanya bilang kayak takut kayak rumah hantu gitu kan, udah kelamaan gitu. Emang Bukan, Mas, itu kesepian bercandaan. itu, udah kesepian itu. Maksudnya kan masih enggak gitu. Maksudnya kan aku lagi solehot banget nih, Mas. Jadi kan masih belum ini gitu kan. Maksudnya kalau misalkan aku ketemu jodoh ya alhamdulillah gitu. Jadi ya mudah-mudahan, tapi kan apa yang kita inginkan kan belum tentu apa yang dibutuhkan oleh kita. Jadi apa kata Allah aja gitu. Itu bercandaan. Mami, berarti 17 sapi yang dikurbankan itu karena pengaruh dari picapnya. Bukan hanya pica-pica, banyak lagi yang lainnya. Nggak tahu ya, mungkin rezeki dari Allah ada aja gitu loh. Saya nggak ngerti kesini orang ngasih, walaupun manggil saya Nona Ambon ada di sini, gitu kan. Jadi macam-macam ya, Jajar Haji ini macam-macam lah gitu. Jadi julukan-julukan itu ternyata membawa rezeki gitu loh. Dan saya juga nggak tahu, ya ada aja gitu. Maksudnya orang itu walaupun mereka itu panggil saya seperti itu, mereka juga ngasih aku job gitu loh Mbak. Jadi aku mensyukuri aja, makanya kalau misalkan aku nggak tantrum ya karena aku udah berduit gitu loh. Berarti bisa dibilang di balik viralnya dirimu ada suatu keberkahan juga ya, Mi? Iya, kan logikanya kalau aku dihina aku nggak dapet duit kan marah Mbak. Nah kalau aku dihina tapi aku dapet duit ya senang-senang aja. Iya kan logikanya gitu ya Mas ya. Kan di depan mata aku dikasih duit, dikasih ini, ya udahlah gitu, malah itu jadi kayak ya Allah ini luar biasa kasih keberkahan buat aku gitu. Tapi kan ini murni bukan punya aku tapi punya mereka. Jadi sebagian harta aku ya punya mereka. Jadi ya aku masuk ke rekening keluarin lagi, masuk ke rekening keluarin lagi. Mi, tapi kan gak gampang ini ketika orang dikomentari negatif tapi tetap berpikir positif itu gak gampang. Gimana nih caranya Mi untuk tetap berpikir positif seperti itu ketika Ya, mungkin, orang dikomenin negatif? Ya mungkin ada yang ngademin hati aku kali ya. Memang udah ada, Mi. Udah ada isinya. Sebenarnya belum ada, cuman hatiku tuh merasa ada gitu. Jadi maksudnya belum ada wujudnya ketemu lagi gitu. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan yang soleh, karena ini menenangkan, menggembirakan, membahagiakan bagi saya. Tadi Mami juga sempat bilang kabarnya katanya ingin taruh. Gimana nih Kak Meldi sudah mencarikan untuk Mami? Sudah ada yang dicariin belum untuk Mami DP? Kalau kita nggak perlu dicariin, banyak yang ngantri sayang. Cuman kembali lagi orang kan jodoh itu kayak rezeki ya. Iya, cocok-cocokan. Terus habis itu datangnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan kayak gitu. Ya, Jadi kan kalau udah nikah berarti jodoh. Kalau belum nikah berarti belum jodoh. iya benar. Nah, jadi doain aja yang terbaik. Tapi ya itu tadi pesan aku. Ketika pasangannya Onti bertemu dengan Onti yang untuk saat ini, kalian sangat beruntung karena tante saya lagi di versi yang sespesial mungkin. Oke. Terima kasih.